Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts ila kaffatil anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala mamarrid duhuri wal ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih fi kulli makan wa usikum wa nafsi bi ta'atillahi wa rasulihi fi kulli zaman. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tiada henti-hentinya kita sebagai makhluk yang lemah dan dhaif untuk terus kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya, hari ini, hari yang penuh berkah ini, Allah pertemukan kita berkumpul di rumahnya Masjid Raya Al-Bantan dalam rangka menunaikan kefarduan sebagai muslim, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Sekaligus kita bisa bersilaturahmi secara tunai di Provinsi Banten, karena mulai kemarin dan sampai hari Ahad lusa, insya Allah musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten yang ke-18 sedang berlangsung. Mudah-mudahan Allah memberikan menumpahkan rahmat dan keberkahan di bumi Provinsi Banten dengan dikumandangkannya sejumlah suara-suara dan kegiatan-kegiatan Al-Quran sebagai way of life of the Muslim. Hudan linnas, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kalau kita membuka-buka lembaran Al-Hadis di sejumlah kitab Al-Hadis, ada di sana terdapat sebuah hadis yang memberikan petunjuk dan rekomendasi kepada kita umatnya, yakni hadis tentang pilar keselamatan negara. Ada 5 pilar keselamatan negara. Hadis itu antara lain ad-dunya bustan juzinat bi khamsati asya, ilmu ulama wa adil umara wa ibadatil ubbad wa amanatit tujjar wa nasihatil mukhtalifin. Hadirin yang berbahagia, tegaknya negara ini ternyata harus didukung oleh 5 pilar dan merupakan hiasan kesuksesan kemakmuran negara. Al-awwal, yang pertama adalah bi'ilmil ulama, dengan ilmu pengetahuan ulama. Kalau kita berbicara ulama, ulama adalah komunitas manusia yang memiliki disiplin ilmu tinggi, memiliki akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia. Ulama juga adalah tokoh karismatik yang memberikan kesejukan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Ulama juga adalah sebagai warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi. Ulama juga adalah orang-orang yang banyak jasanya kepada kita. Kita punya hutang budi pada mereka. Mereka telah mentransfer ilmunya kepada kita. Ulama juga adalah orang-orang yang
komitmen tinggi terhadap ajaran Islam dan tingkat ketakwaannya, kepatuhannya kepada Allah lebih tinggi. Dan ini diinformasikan dalam Al-Quran oleh Allah itu sendiri. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari hamba-hambaku yang paling takut, paling tinggi ketakutannya, ketaatannya, loyalitas pengabdiannya adalah para ulama. Bahkan dalam konteks hadis yang lain, Kanjeng Nabi juga memberikan informasi bahwa suatu negara, suatu bangsa juga ditentukan oleh dua komunitas ini. Ketika itu di dalam sebuah majelis, kata Nabi, negara ini aman, damai, ada dua komunitas pendukung paling tidak. Kata sahabat, siapa itu ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, adalah al-ulama. Yang pertama ulama. Yang pertama ulama. Hadirin yang berbahagia, sinfani minan nas, in salaha salahan nas, wa in fasada fasadan nas. Ayolah ulama wal umar. Ada dua komunitas manusia. Jika dua komunitas ini antara ulama dan umara terus membangun kebersamaan untuk melakukan kolaborasi demi untuk kesejahteraan dan keselamatan bangsa, maka insya Allah negara itu adalah selamat dan sejahtera. Tetapi manakala kedua komunitas ini tidak ada kolaborasi, maka rusaklah bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, adlil umar, yaitu penguasa yang adil, transparan, aspiratif, akomodatif, cerdas dan tanggap terhadap persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Asas keadilan harus menjadi prioritas utama bagi seorang pemimpin. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ilaih. Bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada manusia, kepada kita untuk terus menyampaikan amanah kepada ahlinya dan hendaknya memberikan menghukumi satu persoalan dengan penuh keadilan, dan jangan pula menghukumi orang lain karena gesekan sesuatu persoalan hasilnya menimbulkan tidak keadilan. Wala yajrimannakum sana'an qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Karena ada persoalan sedikit, akhirnya hukum tidak diberikan secara adil. Para pemimpin juga harus menjadi suri teladan kepada yang dipimpinnya, menjadi uswatun hasanah. Pemimpin juga harus hidup sederhana dan tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kita melihat berkaca bagaimana kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana juga kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, begitu unik dia memimpin masyarakat. Bayangkan ketika Umar bin Abdul Aziz setelah dibaiat, dilantik menjadi pemimpin, kala itu kemudian disodorkan sebuah kendaraan yang hebat oleh kepala bagian sekretariat negara itu, diserahkan kuncinya. Ini Tuan, katanya ini adalah kendaraan yang terbagus untuk Tuan sebagai kendaraan operasional. Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Kata beliau, tidak perlu. Saya masih punya kendaraan butut-butut, oke. Punya kendaraan. Manfaatkan saja kendaraan ini untuk kegiatan operasional sekretariat. Kata Umar bin Abdul Aziz. Yang berikutnya juga, ketika beliau masih mengadakan lembur, kerja lembur di kantor, lalu datang anaknya malam itu ketok-ketok pintu, manhada, siapa? Saya, ayahku, anakmu. Beliau sebelum keluar dari kamar tempat bertugas, seluruh lampu dimatikan, top kontaknya dimatikan. Kata anaknya, "Limahda ya Abi, kenapa engkau matikan itu?" Jawab Umar bin Abdul Aziz, katanya, ini fasilitas di rumah dinas ini adalah hanya untuk ayahku, tidak untuk. Luar biasa. Satu lagi keunikan beliau,
Ketika beliau anak si bontot, si kecil ini bermain dengan anak tetangganya dengan memakai pakaian yang agak lusuh, sudah bolong-bolong, sambil diledek oleh anak tetangganya bermain di kampung itu. Lalu menangis dan pulang mengadu kepada ayahnya, "Ayahku, aku dihina, dicaci maki oleh teman-temanku karena pakaianku adalah begini, lusuh dan bahkan tidak pantas sebagai anak raja, seorang khalifah, demikian baginya." Kata ayahnya apa? Katanya, "Nanti nak, abah nanti akan pinjam uang di Baitul Mal untuk membeli pakaian." Begitu. Setelah datang ke bendahara, berbicara pinjam uang, bendahara itu nyeletuk, "Tuan," katanya, "apakah yakin bahwa tuan itu umurnya akan sampai kepada sekian bulan mendatang?" Akhirnya dengan jawaban bendahara itu, maka Umar bin Abdul Aziz mengurungkan niatnya untuk meminjam uang di Baitul Mal itu. Luar biasa hadirin yang berbahagia. Ini trik-trik kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang menjadi uswatun hasanah ini. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya pilihan yang ketiga adalah ibadatul ubad. Hamba-hamba Allah yang tekun beribadah, selalu patuh dan taat kepada Allah. Mereka betul-betul sholatnya sholat bener, tidak sholat-sholatan. Hajinya haji beneran, tidak berhaji-hajian. Tidak hanya untuk mengambil pamer atau sum'ah, pengen di alam, pengen riak dan sebagainya. Bener-bener lillahi ta'ala, insya Allah. Sehingga nanti muncul bagaimana Allah mengatakan, "Aqimis sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikan sholat, tegakkan sholat, karena sholat itu ternyata menjadi fondamen, menjadi penghalang, menjadi pengaman untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat maksiat dan munkar. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, amanat tujar, yaitu kejujuran para pelaksana usaha saudagar. Maka komoditas sekecil apapun dan jenis apapun yang dijual belikan, maka harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariat atau agama. Seorang pedagang atau pengusaha harus jujur, tidak boleh curang, apalagi sampai masuk kategori eksploitasi atau riba. Dan bagaimana cerita kaum Su'aib alaihissalam, Nabi Su'aib, kaumnya didera penyakit oleh Allah karena murka Allah kepada mereka. Karena kaum Nabi Su'aib melakukan kecurangan dalam hal timbangan, meteran, diterang dan ukuran. Akhirnya Allah murka, dikirimlah belalang yang di mana-mana tempat, di kamar tidur, di WC, di rumah semuanya, sehingga sulit mereka untuk hidup dan akhirnya banyak yang wafat. Merupakan azab dari Allah karena pelanggaran syariat itu. Demikian juga wakadzalika umat-umat yang lain, Fir'aun dan seterusnya. Kemudian yang pilar yang terakhir yang kelima adalah wanasihatul muhtarifin. Disiplin para pegawai, baik pegawai negeri ANS maupun juga wira swasta. Aspek disiplin mutlak diperlukan, teguh dalam menjaga amanah, jujur, tidak korup, tidak menggunakan kewenangan. Korupsi adalah perbuatan setiap orang atau badan yang sengaja melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kelangsungan ekonomi negara. Dalam terminologi Islam, kita kenal dengan makna identik dengan korupsi, yaitu al-ghulul. Ghulul, what's the meaning of ghulul? Ghulul adalah termasuk manipulasi, pungli, markup, dan pencurian dana publik secara terselubung di balik dalil-dalil konstitusi dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak halal atau ilegal. Lalu apa kira-kira yang menjadi penyebab terjadinya ghulul, korupsi, manipulasi, riswah dan sebagainya? Menurut Jack Balbota, pakar psikolog terkenal, terjadinya korupsi ada 4 faktor. Yang pertama faktor greed, tomak, rakus. Tomak ini bahasa Arab,
tulisannya ada to, ada mim, ada ain. To, huruf to itu bolong, kosong. To, kemudian mim juga bolong, ain juga mangap, seperti itu. Maka koma rakus dan tidak ada kepuasan. Kemudian opportunity, kesempatan atau peluang. Yang ketiga, need, kebutuhan hidup yang mendesak. Dan yang keempat, ekspor, hidup gaya mewah dan konsumtif. Faktor-faktor lain yang mendukung korupsi ini terjadi adalah iman yang rapuh, kemudian pendapatan yang tidak memadai, kemudian kebutuhan hidup yang mendesak, banyak hutang, malas bekerja keras. Profesor Dr. Musda Mulia, korupsi pada hakikatnya adalah merupakan merampas hak-hak Allah yang seharusnya dinikmati oleh orang yang lebih berhak. Apa kata Nabi? Manistakmalna ala amali farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Barang siapa yang diberikan tugas untuk melaksanakan satu jenis pekerjaan, farazaqnahu rizqan, kemudian diberikan upah, diberikan ujrah sesuai dengan ketentuan pengupahan, lalu mereka nasib mengambil selain daripada upah dan gaji itu, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul, maka selebih dari gaji itu termasuk ghulul, dan itu dilarang oleh agama. Hadirin yang berbahagia, dampak negatif makanan yang diperoleh dari sumber yang tidak halal, sering sakit-sakitan, malas beribadah, doanya tidak direspon Allah, tidak dikabul. Kemudian di akhirat nanti akan dihisab min aina tasabahu wa bima anfa'ahu, dari mana engkau mendapatkan harta itu dan untuk apa ditasarrufkannya, dimanfaatkannya, apakah hal-hal yang bagus atau sebaliknya. Hadirin yang berbahagia, itulah 5 pilar untuk membangun bangsa dan negara. Kolaborasi antara ulama, para pedagang, pemerintah, dan sejumlah deretan penguasa lainnya harus menjadi satu. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.